Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua DPD Pertuni Jawa Timur atau yang Luar sana kena bote. Bote. Dewas dan mewakili yang kami Wadirut Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa atau yang mewakili beserta seluruh peserta webinar Tunanetra Ayo Kuliah sesi 3. Yang berbahagia, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di room meeting ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju Islam yang penuh dengan cahaya. Izinkan saya, Fatimah Zahra, memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara, di antaranya pembukaan, menyanyikan lagu Mars Pertuni, sambutan-sambutan, acara inti, dan penutup. Sebelum kita berlanjut ke acara yang selanjutnya, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beriring harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu marilah kita menyanyikan lagu Mars Pertuni bersama-sama. Kepada yang bertugas disilahkan. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni wadah yang mulia, membangun kesadaran bersama, berjuang membela tunanetra, kesetaraan hak dalam pendidikan, pekerjaan dan kehidupan, melayani mendampingi tunanetra yang berjuang untuk mandiri, turut berperan aktif berkarya, mengabdi bagi negara, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beriman dan bertakwa. Rahmat Tuhan senantiasa menyertai wujudan harapan, persatuan tunanetra Indonesia tetap berjaya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Biro Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa, yakni Bapak Tommy Firmanda. Kepada beliau disilahkan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi waktu Indonesia. Eh, ya tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Tommy Ari Firmanda. Saya merupakan Ketua Biro Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa dari DPD atau Dewan Pengurus Daerah Pertuni, Jawa Timur ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini. Mungkin hanya sekedar overview aja ya gitu ya teman-teman, bahwa di DPD, kami di DPD itu punya beberapa biro ya, dan salah satunya adalah biro yang saya saat ini menjadi ketua, yaitu Biro Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa. Dan di Biro PPM ini kami uh, ber memiliki visi dan misi begitu ya, untuk membuat teman-teman terutama para anggota dari Pertuni yang ada di Jawa Timur ya, di seluruh Jawa Timur, untuk bisa menjadi SDM atau sumber daya manusia yang lebih berkualitas, terutama dari bidang pendidikan gitu ya. Nah, yang kita tahu, mungkin teman-teman juga sudah cek dari flyer yang kami sudah sebarkan. Di sana ada data yang di mana ada hanya 5% ya, 5%-an dari seluruh anggota Pertuni yang ada di Jawa Timur itu, yang sekitar 1.500-an ya kalau saya nggak salah ya. Hanya 5% saja yang bisa mengakses pendidikan tinggi gitu teman-teman, dari S1, S2 hingga S3. Ada nggak yang S3? Ya, itu sangat sedikit sekali teman-teman, dan itulah yang ingin kami capai. Kami ingin meningkatkan lagi, lebih banyak lagi teman-teman, supaya bisa memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan tentunya ini akan berpengaruh eh, pada ini ya, pekerjaan ya, di mana sebuah riset mengatakan jika pendidikan ini akan sangat berpengaruh kepada kesempatan untuk bekerja bagi penyandang disabilitas, terutama tunanetra gitu ya. Ini penelitiannya di Amerika, tapi tentu kita um, bisa menggeneralisasi gitu ya. Istilahnya kalau kita punya pendidikan, tentu kita bisa punya kesempatan yang lebih baik untuk masa depan kita, termasuk di bidang pekerjaan kita nanti di satu saat setelah kita lulus nanti ya. Di akhir kata mungkin eh, hanya sekedar quote gitu ya, bahwa memang pendidikan bukanlah segalanya teman-teman, tapi yang pasti segalanya butuh pendidikan. Selamat mengikuti webinar ini, semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Alfian Andika Yudhistira selaku Ketua DPD Pertuni Jawa Timur, sekaligus kami minta untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau disilakan. Baik, sebelumnya ini suara saya sudah jelas, Mbak Ima, atau Sudah gimana? jelas. Oke, Ya, aman sudah ya. jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, rekan-rekan Dewasda serta jajaran, lalu teman-teman Biro PPM dan jajaran serta teman-teman pengurus DPD lain yang hari ini hadir di ruang meeting ini.
teman-teman narasumber serta para peserta yang berbahagia. Tentu pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul meskipun dalam kondisi yang dengan online ya, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk belajar dan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masing-masing, dan utamanya di bidang pendidikan. Kawan-kawan sekalian, isu tunanetra berkuliah ini merupakan isu yang sangat relevan dengan kehidupan kita, dan memang menjadi program tahunan dari Pertuni Jawa Timur melalui Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. Terima kasih Mas Tommy, meskipun lokasinya sedang berkuliah di Amerika sana gitu, yang selisih waktunya cukup signifikan, tapi tetap mengupayakan untuk bersama-sama teman-teman di Jawa Timur meningkatkan kapasitas pendidikan teman-teman sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, 5,50 sekian persen yang diutarakan oleh Biro Data Pertuni Jawa Timur itu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, ini merupakan data yang menurut kami cukup menyedihkan ya, dari banyaknya orang yang sudah lomba-lomba untuk meningkatkan pendidikan tinggi. Teman-teman kita semuanya masih ada di angka yang cukup rendah sekali jika dibandingkan dengan yang lain. Namun demikian, yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama untuk tetap belajar dan mengupayakan supaya teman-teman yang lain bisa kuliah. Sering kali kita temukan teman-teman yang tidak berkuliah itu selain karena memang kurang informasi, itu telat terus terdaftarnya, lalu ada juga yang nggak ngerti, saya nggak punya uang mas, gimana kuliahnya, kan kuliah itu mahal. Nah, padahal isu-isu ini itu sebetulnya sudah banyak beasiswa ya yang bisa teman-teman ikuti, sehingga teman-teman tidak perlu membayar saat kuliah gitu. Bahkan sejak berapa tahun yang lalu itu banyak sekali beasiswa yang sudah bisa kita ikuti. Namun demikian tentu beasiswa saja tidak cukup, tapi kemauan kita untuk berada di pendidikan tinggi itu yang lebih penting dari semuanya. Ya. Selain itu adalah usaha kita untuk memperoleh informasi, lalu mendaftar dan sebagainya. Karena itu prosesnya cukup luar biasa. Saya tidak pernah mengatakan kuliah itu mudah, tapi pendaftarannya aja udah cukup menyita waktu gitu. Sehingga ini bukan harus menjadi ketakutan kita bersama, tapi ini menjadi peringatan untuk kita bahwa kita harus lebih serius ketika ingin meningkat ke jenjang pendidikan tinggi. Dan teman-teman sekalian, pendidikan itu merupakan modal utama ketika kita ingin menjadi orang yang sukses gitu ya. Mas, kalau usia saya telat dan sebagainya itu tidak jadi masalah gitu. Ketika kita kuliah itu kita tidak mengenal lagi usia. Kalau saya belum sekolah gimana mas? Tidak jadi masalah. Teman-teman silakan ikuti paket A, B sampai C. Setelah itu teman-teman bisa mengikuti mendaftar kuliah bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas kita di perkuliahan ini. Untuk itu kawan-kawan sekalian, saya berharap webinar series ini menjadi momentum kita atau menjadi ruang informasi, ruang diskusi gitu ya, ruang bertukar cara dan sebagainya, supaya teman-teman banyak memperoleh informasi-informasi terkait program studi yang bisa diakses oleh rekan-rekan disabilitas netra. Tidak hanya itu, bagaimana cara daftarnya, apa beasiswanya dan sebagainya, itu kira-kira harus dimanfaatkan betul sehingga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Tunanetra Ayo Kuliah ini merupakan program yang digagas sebelum periode kepengurusan Pertuni 2021-2026 gitu ya. Jadi sejak periode yang lalu itu sudah 2 kali dengan diskusi terkait berbagai jurusan atau program studi. Semoga ini nanti bisa
dilanjutkan ya, kalau bisa sebulan 1 atau 2 kali kita webinar, kita bahas jurusan-jurusan tertentu yang itu menjadi minat teman-teman disabilitas netra, atau jurusan-jurusan yang itu sebenarnya tidak diminati karena teman-teman tidak tahu kalau itu aksesibel ya. Jadi mari kita berupaya semaksimal mungkin dari diri kita masing-masing untuk meningkatkan pendidikan kita. Selain itu adalah bagaimana penguasaan kita terhadap teknologi itu juga akan berpengaruh pada bagaimana proses-proses perkuliahan yang kita lewati itu bisa berlangsung dengan baik. Informasi yang sangat cepat di era saat ini dan teknologi yang sangat berkembang itu sudah bukan menjadi halangan lagi buat teman-teman tunanetra atau teman-teman disabilitas netra untuk meningkatkan pendidikannya. Tidak hanya disabilitas netra, saya kemarin juga mendapat informasi ada beberapa disabilitas lain yang ikut mendaftar di webinar ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, meskipun mohon maaf tidak ada juru bahasa isyarat yang bisa kita hire, tapi semoga dengan aplikasi-aplikasi yang ada dan dengan caption yang ada di Zoom, semoga sudah diaktifkan. Ini membantu kita semuanya untuk memperoleh informasi yang sesuai. Teman-teman sekalian, semoga kita bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Insya Allah kita nanti akan dikawal terus teman-teman Biro PPM, teman-teman yang lain tolong dikawal terus sampai kita tahu berapa sih teman-teman yang ikut webinar ini yang sudah kuliah atau sudah berproses dan sebagainya, sehingga kita punya datanya lebih valid dan ini bisa meningkatkan regenerasi kepengurusan di Pertuni di Jawa Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman narasumber yang pengalamannya jauh lebih baru gitu ya ketimbang saya yang udah berapa tahun yang lalu, udah lama sekali. Dan setiap tahun memang ada perkembangan-perkembangan dan semoga ini nanti kita bisa memperoleh informasi yang lebih detail, lebih jelas, dan langsung diupayakan untuk mendaftar kalau teman-teman yang sudah kelas 3 SMA ya atau kelas 12. Yang masih belum kelas 12 ini jadikan pengalaman, jadikan pembelajaran supaya teman-teman lebih siap. Itu ya. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Biro PPM dan kawan-kawan, dibantu juga oleh Biro Humas dan yang lain juga ya untuk menyiapkan kegiatan ini. Semoga ikhtiar kita bersama bisa meningkatkan kapasitas pendidikan teman-teman tunanetra di Jawa Timur dan utamanya umumnya di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kalimat atau perilaku yang kurang berkenan dari saya. Selamat mengikuti webinar ini dengan baik, berdiskusilah sebanyak mungkin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Namun sebelum itu kami mohon kesediaannya rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan videonya karena akan diambil untuk dokumentasi. Monggo silakan mengaktifkan Bisa kasih videonya. apa Mas Hasbi? Mas Hasbi. Yuk teman-teman, boleh diaktifkan videonya. Boleh, yuk 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup Mbak, monggo bisa dilanjut. Terima kasih. Cukup Mbak Zaro. Saya kembalikan Mbak Zaro. Terima kasih. Oh, siap. Terima kasih atas panduannya. Untuk selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu di webinar pada hari ini. Alhamdulillah kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa sekali. Narasumber yang pertama Bu Kak Riza Hidayat. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Surabaya
jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman sebagai pengajar privat dan juga guru ekstrakurikuler. Beliau juga aktif di berbagai komunitas sosial dan organisasi yang berfokus pada pendidikan inklusif tentunya. Salah satunya beliau saat ini sedang aktif di DPD Pertuni Jawa Timur sebagai Biro Humas dan Publikasi. Dan masih banyak lagi tentunya pengalaman-pengalaman keorganisasian yang luar biasa yang telah beliau ikuti. Mungkin kita sapa dulu Kak Rizal, apakah sudah bergabung? Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke. Ya. Sehat ya Kak Rizal? Alhamdulillah sehat selalu. Pembayaran di ini aja. Ya, sebentar ya. Di rumah. Oke. Kan punya uang palsu. Kenalan selanjutnya. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan kembali rekan-rekan untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya. Nanti akan ada sesi tersendiri untuk teman-teman bisa berdiskusi. Oke, untuk narasumber yang selanjutnya ini ada Kak Marsya Aan Aristi. Beliau merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Beliau juga tentunya aktif di beberapa UKM di Universitas Negeri Malang, salah satunya di Gempita, UKM Gempita. Ya, mau saya sapa dulu Kak Marsya, pas sudah bergabung. Oh, selamat siang. Maaf Kak, suaranya kecil. Mungkin dekatkan lagi. Oh, apa? Ya, sudah. Oke. Mana Kak Marsya, sehatkah? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Sudah siap Kak Marsya hari ini membagikan informasi? Insya Allah. Insya Allah. Siap. Kita kenalan lagi nih narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Khairul Syafaat. Beliau merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya dengan jurusan sosiologi, yang tentunya pengalamannya pun sangat banyak. Salah satunya beliau merupakan ketua Badan Pengurus Internal di Komunitas Peduli Inklusi Nusantara. Masih banyak lagi pengalaman-pengalaman luar biasa dari beliau. Mungkin kita sapa dulu pada pagi hari ini. Kak Khairul, apa sudah bergabung? Halo, Ya, halo. Alhamdulillah sudah terdengar. di semuanya. Ya, selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap, Kak, kira-kira memberikan informasi kepada teman-teman sekalian hari ini? Insya Allah siap. Pokoknya Ya, ditunggu aja nanti. Wah, oke. Terima kasih, Kak Khairul. Nah, gimana nih, teman-teman? Apakah sudah siap menyimak informasi-informasi penting dari tiga narasumber luar biasa pagi hari ini? Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan awali informasi pagi hari ini dengan narasumber yang pertama, yaitu Kak Rizal. Monggo, silahkan Kak.
Baik, terima kasih Mbak Zahra. Tapi sebelumnya ini videoku udah pas ya. Aman ya, Kak? Aman. Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini harusnya nih teman-teman ini ya apa menikmati suasana libur ya. Gitu, minggu-minggu gitu kan ya di rumah. Tapi luar biasanya teman-teman masih semangat untuk apa namanya mencari mencari ilmu apa apa namanya jadi tidak tidak mementingkan liburannya gitu. Oke, jadi di kesempatan pertama ini saya akan mencoba akan mengenalkan sosialisasi pendaftaran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Jadi teman-teman tadi kan sudah disinggung banyak sekali nih ya tentang perkuliahan ya. Nah, sebelum demonstrasi itu saya spill dulu. Jadi kita kalau mau kuliah ya kan mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu hal yang kita perlu perhatikan adalah membuat akun di portal SNPNB atau masuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu ada websitenya tersendiri gitu ya. Itu ada websitenya tersendiri dan di situ nanti ada buat akun siswa. Nah, kalau misalnya kita sudah punya akun, nanti kita bisa memilih jalur yang tersedia di seleksi tahun ini. Perlu teman-teman ketahui seleksi tahun ini itu ada 3, masih tetap sih sebenarnya kalau untuk jumlahnya, tapi sebenarnya yang sudah beda-beda ya. Setiap tahun itu pasti mengalami perbedaan sebutan ya, istilahnya itu beda-beda. Sama mungkin kuotanya juga. Yang pertama itu jalur prestasi, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, itu apa namanya? Bagi teman-teman yang jalur undangan. Kalau dulu tuh SMNPTN mungkin teman-teman pernah dengar ya, teman-teman pernah dengar SMNPTN dulu. Itu dari undangan dari sekolah, sekolah-sekolah yang punya kuota, yang lolos seleksi itu akan masuk melalui jalur itu berdasarkan prestasi. Di situ juga ada sub-subnya, ada berdasarkan nilai raport, terus berdasarkan OSIS dan lain sebagainya itu kalau di sekolah umum. Nah, jalur yang kedua itu jalur yang umum banget, yang semua semua apa ya namanya semua siswa bisa ikut, yaitu SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes Tulis. Ya. Itu kalau zaman dulu itu SBMPTN ya, atau UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, ini juga nanti tesnya juga berbasis komputer, teman-teman ada beberapa materi. Nah, nanti mungkin bisa ini ya, bisa kenalan lebih lanjut di series berikutnya kalau untuk materinya. Nah, di jalur ini semuanya bisa ikut tanpa ada apa namanya eh, embel-embel dari undangan dari sekolah dan sebagainya itu bisa teman-teman bisa mendaftar secara mandiri ya. Dan yang terakhir itu seleksi mandiri itu dari kampusnya masing-masing ya. Nah, itu variasi nih teman-teman. Univ mana bukannya kapan, univ mana bukannya kapan gitu. Itu tergantung kebijakan universitas masing-masing. Nah, ketika jalur itu teman-teman bisa mendaftar melalui portal SNPMP tadi gitu, melalui akun yang sudah teman-teman buat gitu. Jadi kalau teman-teman belum buat akun ya teman-teman belum bisa memilih ini nih, belum bisa memilih satu jalur di antara 3 itu gitu. Nah, mungkin langsung saja kita coba ya kita demo. Kemudian ini dengar sih suaranya sih. Oke. Ini teman-teman sudah dengar apa namanya NVDA-nya ya, screen reader-nya ya. Sudah kedengeran ya. Dengar. Nah, baik, saya pelankan dulu mungkin. Oke. Nah, sebelum ngisi, oh ya jadi gini, sebelum itu teman-teman perlu menyiapkan
dokumen-dokumen untuk persyaratan membuat akun di portal Nggak ada SNPM. suaranya itu, Mas. Oh, nggak ada suaranya ya? Dengernya nggak masuk itu. Nggak masuk. Tapi di Mbak Zara aman. Mbak Zara aman ya? Kecil banget. Kecil ya? Oh, kecil. Baik, Kecil baik. banget, kecil banget. Kecil Oke, banget. oke, oke. Coba di nah. Coba naikin lagi. Volume 56. Ini udah kenceng ya? Udah. Tapi naikin lagi. Volume Kurang 61. kenceng dikit, Kak. Volume 66. Terus. Nah, Volume sudah. 76. Nah, wes. Oke, sudah. Oke. Registrasi. Jadi teman-teman perlu menyiapkan dokumen-dokumen seperti, nah ini nomor induk siswa nasional atau yang disingkat NISN. Kemudian yang kedua nomor pokok sekolah nasional atau yang disingkat NPSN. Gimana caranya untuk mendapatkan itu ya? Teman-teman bisa menanyakan dua hal itu ke pihak sekolah masing-masing gitu ya. Semua siswa pasti punya kok itu, nomor induk siswa nasional itu ya. Ya, jadi teman-teman besok ya, mulai besok coba komunikasi dengan pihak sekolahnya masing-masing, minta nomor induk dan nomor pokok siswa untuk membuat akun seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Visit link grafik logo SNPMB V1. Kalau sudah dapat data-datanya, nanti kita tulis ini ya, websitenya ini ya. HTTPS garis miring R Terus aja REG, G tanda hubung minus terus dash atau tanda hubung NPMB SNPMB titik P BPPP titik titik Kemdikbud titik go titik I D nah, titik ID gitu ya. Jadi connect tanda hubung SNPMB titik BPPP titik Kemdikbud titik go titik ID. Nah itu ya, nanti langsung teman-teman langsung diarahkan ke halaman pembuatan akun siswa. registrasi akun SNPMB klik apply visit link. Nah ini tampilannya. Visit link grafik logo SNPMB V1.0. Nah ini Link logo. button masuk. Kalau masuk ini bagi teman-teman sudah punya akun ya, tapi karena ini saya belum Main punya. landmark hatching level 2 registrasi akun siswa. Nah, registrasi akun Untuk siswa. mendapatkan akun siswa di SNPMB, masukkan kombinasi NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Oke. Jadi untuk mendaftarkan Untuk mendapatkan akun siswa di SNPMB, siswa, masukkan kombinasi NISN, masukkan NPSN. kombinasi NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Itu ya. Jadi sebentar saya akan cari NISN dulu. Screen Ini, sharing need. Nah, NISN itu angkanya cuma dikit, sekitar 10 angka atau 8 ya, lupa saya. Pokoknya sekitar situ, antara 8 atau 10. Kisarannya seperti itu. Sebentar ya, ini masih saya salinkan dulu. Sebentar ya. Ini masih loading. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Masih proses menyalin. Mute currently unmute. Oke, mudah-mudahan bisa kedengar lagi. Jadi kita ambil di sini. Titik 2 00486 participants scan now see your titik 00486322016. Nah ini nomor NISN 0048. Nomor induk siswanya dikopi, disalin. Nah, ini. Oke. Baru kita tempelkan di kolom kolom pembuatan akun tadi, sebentar ya. Ini masih agak
Screen, document registrasi akun registra NISN, edit sub menu has auto complete. Nah, Layer kita tempel di sini. 234.567.890. Kita tempel di sini. 6. Nah, Masuk main landmark. NISN asterisk edit selected nah, 0048632016. oke, NISN sudah NPSN terpenuhi, asterisk sudah edit terisi. 12.345. Nah, ini Screen NPSN share kita ambil document dari subject 1 sek sini. NPSN N titik Sebenarnya. 20 juta copy. Register 4 blank Ini sudah. tanggal lahir asterisk edit YYYMMD blank. Nah, untuk mengisi tanggal lahir juga nggak bisa sembarangan sih, karena ini ada formatnya dari sana, yaitu tahun dulu, strip, bulan, strip, tanggal. Gitu. Nah, ini contohnya 2004 strip 2004 tanda hubung minus 01 01 strip tanda hubung minus 1 6 16. Gitu ya. Nah, 16 baru kembali baca. kalau sudah selesai, NISN sudah terisi, NPSN sudah terisi, kemudian tanggal lahir juga sudah terisi. Kembali button visited link. Selanjutnya Kita klik selanjutnya. registrasi akun SN main landmark 20.503.000 visited Nah, link nanti grafik logo akan muncul halaman apa data siswanya. link button main landmark heading level 2 registrasi akun periksa kebenaran data diri Anda kemudian Nah. masukkan email aktif. Setelah melakukan registrasi Anda akan menerima email konfirmasi untuk melakukan pengaktifan akun. Periksa email konfirmasi di inbox atau spam. Nah, Pastikan email Anda oke. tertulis dengan benar. NISN 0048632016. Ini NISN-nya, 20 juta ini nama siswa. NPSN. Nah, Ahmad ini nama Khalilullah. siswanya teman saya ini. Dia sudah lulus. Namanya Ahmad Khalilullah. Kemarin sudah tektokan, sudah komunikasi gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini teman saya di Nama Jombang sekolah juga. SLB Negeri Jombang. Nah, ini nama sekolahnya. Jadi nanti di situ akan, kalau L. teman-teman sudah memasukkan NISN dan NPSN, itu nanti akan muncul nama siswa, nama Tanggal sekolah, lahir. terus tanggal Nama email lahirnya. Edit Nah, contoh baru Anda di sini teman-teman masukkan email pribadi, gitu ya. Jadi nanti teman-teman memasukkan email pribadi. konfirmasi email asterisk edit contoh tanda atas my. Nah, ini konfirmasi apakah email itu benar. Maksudnya tulis ulang ya. Kita menulis ulang di sini email yang sudah kita masukkan tadi. Saya menyatakan bahwa data di laman ini adalah benar data milik saya checkbox not checked. Nah, kemudian ini harus ada yang dicentang. Ini saya menyatakan ini pernyataan itu harus Checked. dicentang. Kembali button Baru nanti kita klik daftar. Nah, setelah daftar kita langsung cek inbox ya, cek di email kita masing-masing. Itu nanti akan ada kayak aktivasi gitu. Akan ada aktivasi dari portal SNPMB, aktivasi akun yang nanti kita klik di situ di emailnya. Nah, baru nanti kita bisa login ke situ, baru nanti akan menyelesaikan pendaftaran gitu ya. Nah, selain 3 hal ya, NISN, NPSN, sama tanggal lahir, itu nanti teman-teman perlu menyiapkan KTP, KK, terus juga data orang tua itu kayak gaji dan sebagainya. Nanti apa namanya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi gitu. Insya Allah 1 hari cukup kok teman-teman ya. 1 hari cukup. Pokoknya teman-teman sudah menyiapkan itu semua. Mungkin itu. Jadi ini belum saya daftarkan sih, karena anaknya belum mengiyakan kemarin itu. Daftarkan apa iya. Jadi kemungkinan seperti itu untuk data awalnya. Jadi sekali lagi Screen. di portal itu nanti kita masukkan NISN, NPSN, tanggal lahir, kemudian nanti kalau sudah ada datanya, nanti kita klik daftar. Oh, kita isi email dulu, sorry. Kita isi email. Nah, baru nanti kita klik daftar. Nanti jangan lupa untuk aktivasi akun di inbox di email masing-masing. Baru nanti kita bisa login. Setelah itu kita melengkapi data-data yang diperlukan. Nah, batas simpan permanen itu artinya data kita nggak bisa diedit-edit lagi gitu. Nggak bisa diedit-edit. Jadi udah fix atau finalisasi itu. Itu tanggal 18 Februari 2025 gitu ya. Jadi teman-teman ini masih ada waktu 9 hari. Jadi mulai besok teman-teman coba mencari NISN dan NPSN. Kemudian nanti bisa mendaftar. Kalau masih bingung, nah itu tadi. Kami insya Allah akan selalu mendampingi teman-teman untuk mendaftar akun di portal SNPMB. Jadi jangan ragu, dan nanti kalau selesai webinar ini teman-teman jangan left grup, jangan meninggalkan grup, karena
selain webinar ini memang series, kita juga akan melakukan pendampingan dari grup tersebut gitu. Jadi teman-teman kalau ada kendala, kalau ada apa namanya permasalahan yang terjadi, nah nanti teman-teman bisa kontak kita di grup ya gitu. Ada Mas Erik, ada Mbak Ima, ada saya juga gitu ya di grup. Jadi bisa kontak, kita akan dampingi bersama. Ya, itu sudah cukup Mbak Zara, mungkin sosialisasi dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Rizal atas informasinya untuk pembuatan akun SNBP ya. Nah, kemudian langsung aja nih kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ada Kak Marsha. Halo Kak Marsha, masih stay kah? Halo. Ya, halo. Mungkin silakan langsung Kak Marsha. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi untuk teman-teman semua. Mungkin kalian udah tahu ya, nama aku Marsha dan aku salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Malang. Eh, Nanti ini aku akan ceritain, aku mau sharing pengalaman aku selama mendaftar sampai keterima ya di UM. Jadi yang pertama itu aku menentukan jurusan. Jadi aku searching-searching dan karena memang aku tertarik ya dengan bahasa Inggris, waktu itu tuh aku memilih untuk mengambil jurusan itu. Nah, lalu setelah aku menentukan jurusan, aku ini ya mencari referensi beberapa universitas dan salah satunya UM tuh. Aku dapat kurang lebih 3 univ saat itu. Nah, setelah itu aku cari-cari informasi tentang bagaimana cara mendaftarnya, terus tentang waktu itu namanya masih sama ya, SNBP dan SNBT untuk seleksi nasional. Nah, yang pertama itu aku sebenarnya rencana pengen ikut SNBP ya, teman-teman. Dan waktu itu aku udah registrasi akun, tetapi karena background aku SLB ya, jadi sebagai info aja, untuk SLB itu masih belum ada SNBP ya, kita masih belum bisa untuk ikut SNBP pada saat itu. Dan mau nggak mau, saat itu aku berencana untuk ikut SNBT atau seleksi berbasis eh, melalui tes tulis ya. Nah, di situ aku ikut, itu aku daftar ini ya, belajar online untuk persiapan itu, sembari mempersiapkan data-datanya atau persyaratannya seperti apa gitu. Nah, tapi mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran juga untuk teman-teman. Waktu itu aku udah registrasi akun di SNPMB, apa ya? Yang itu tadi yang Kak Rizal demonstrasiin. Nah, aku udah registrasi dan di situ aku masih santai ya. Ah, ini masih lama. Jadi kayaknya masih lama soalnya kan masih kayak SNBP gitu ya. Tapi karena aku terlalu santai ya dan aku kurang memantau info terbaru tentang tanggal-tanggalnya. Jadi aku telat teman-teman saat itu untuk daftar em, ke SNBT-nya. Jadi selain registrasi akun, kita juga perlu untuk daftar SNBT-nya gitu. Nah, saat itu aku telat, udah deadline, udah melewati deadline, jadi udah nggak bisa daftar lagi. Dan satu-satunya jalan saat itu adalah melalui seleksi mandiri. Dan atau kalau misalnya aku pengen tetap
ikut di jalur SNBT, aku harus gap year. Tapi pada saat itu aku memilih untuk coba ikut seleksi mandiri. Jadi aku daftar, waktu itu aku daftar di 2 kampus ya, teman-teman. Dan dengan 2 opsi, yaitu opsi jurusan. Jadi untuk opsi pertama itu aku memilih bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, dan opsi kedua itu eh, aku memilih PLB. Nah, itu untuk seleksi mandiri ini jujur aku masih dibantu ya. Aku dibantu oleh guru di SLB aku. Jadi untuk data-datanya, untuk yang pastinya data yang dibutuhin tuh kayak pasti NISN, MPSN, dan eh, apa ya? Itu sih teman-teman. Jadi aku dibantu sama guru pada saat itu. Terus udah, oh ya, kalau misalnya mandiri kita juga harus membayar sejumlah biaya ya teman-teman. Jadi tergantung universitasnya ya, tergantung kampusnya masing-masing untuk tarif pembayarannya tuh berapa. Dan pada saat itu setelah saya berhasil mendaftar, salah satunya itu saya juga berkomunikasi dengan salah satu pihak dari Gempita. Nah, kalau kalian tanya Gempita itu apa sih? Gempita itu salah satu UKM di UM. Gempita itu gerakan peduli inklusi dan disabilitas. Jadi mereka yang mendampingi kita untuk melakukan registrasi, untuk mendampingi kita pada saat kita eh, mengerjakan tesnya. Jadi saya juga berkomunikasi dengan pihak Gembita, bagaimana cara registrasinya, bagaimana alur pendaftarannya, dan pada saat itu saya mendapatkan ini ya, jadwal untuk mengikuti ujian, dan itu kalau tidak salah sekitar bulan Juni, pertengahan bulan Juni kalau tidak salah ya. Itu saya mengikuti tes, dan pada saat tes itu didampingi oleh salah satu volunteer dari Gempita itu sendiri. Nah, setelah itu eh, saya menunggu kurang lebih 3 mingguan itu untuk menunggu pengumuman apakah saya lolos atau tidak. Nah, kurang lebih di pertengahan atau akhir bulan Juli ya, itu saya mendapatkan pengumuman kalau saya lolos di pilihan pertama. Itu em, ya itu aja sih mungkin yang bisa saya ini bagikan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman untuk mempersiapkan jurusan serta kampus yang diimpi-impikan. Iya, Terima kasih, Kak Marsha, telah membagikan informasinya dan pengalamannya tentunya. iya sama-sama. Oke. Kita beralih ke narasumber ketiga, yaitu Kak Khairul Safaat. Halo Kak Khairul, masih ada kah? Ini suara saya kedengaran dengan jelas kah? Sudah jelas sekali. Monggo bisa Oke. langsung Kak. Jadi kalau suaranya kurang jelas atau ada gangguan, tolong bisa diberitahukan gitu ya. Oke, siap. Oke. Saya mulai. Ini santai aja ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Khairul Syafaat. Bisa dipanggil Khairul, bisa dipanggil Syafa, atau apapun lah itu. Kalian mau manggil aku apa? Aku adalah mahasiswa di Universitas Brawijaya. Sekarang aku udah di semester 6. Jadi aku angkatan 2022. Jadi sekarang aku akan menceritakan sedikit pengalamanku tentang bagaimana dulu aku mendaftar di Universitas Brawijaya ini gitu. Eh, BTW aku itu asalnya dari Lampung, jadi aku bukan orang Jawa Timur, tapi aku bisa nyasar sampai ke Jawa Timur ini gara-gara adanya informasi-informasi yang tersebar kayak gitu. Dan sebenarnya yang dari Lampung sendiri cuma aku ya, yang di kuliah di Jawa Timur setauku. Jadi dulu eh, ini benar-benar pure dari online gitu, bukan dari senior dan segala macamnya. Kemudian aku dulu itu mendaftar lewat jalur sekarang itu namanya SNBT ya kalau nggak salah. Dulu namanya SBMPTN. Pokoknya yang jalur tes, yang jalur kita harus tes dan lain-lain itu. Kita tes tertulis, ada pilihan ganda dan segala macamnya. Eh, Sebelum bahas itu mungkin perlu diketahui ya teman-teman ya. Untuk disabilitas sendiri itu ada beberapa jalur. Atau secara umum ada beberapa jalur gitu. Ada jalur undangan yang namanya berubah-berubah juga itu kayak SNBTN, kemudian sekarang apa dan lain-lain. Nah, itu jalur undangan artinya eh, dari kampus itu memberikan semacam kuota ke sekolah-sekolah untuk diberikan gitu. Itu berdasarkan nilai kalau nilai raport kita tinggi. Nah, hal ini tuh biasanya sama kayak yang dibilang Mbak Marsha tadi ya. SLB itu seringkali tuh nggak dapet jalur undangan. Jadi jalur itu tuh seringkali nggak akses untuk teman-teman difabel atau tunanetra gitu. Kemudian berarti yang bisa diakses adalah jalur tes yaitu SMBT atau SBMPTN dan jalur mandiri. Untuk jalur mandiri sendiri itu biasanya setiap universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Bisa dicek di universitas yang ingin dituju, kemudian cari jalur mandiri. Mungkin bisa ditambahkan jalur mandiri disabilitas dan lain-lain untuk memastikan apakah mereka menerima penyandang disabilitas atau tunanetra itu lebih spesifiknya. Kemudian dulu, jadi saya pakai pakai aku aja ya. Jadi dulu aku menggunakan jalur SBMPTN itu agak lucu sih teman-teman sebenarnya karena aku tuh menggunakan jalur itu karena kesulitan finansial gitu. Jadi nggak mampu untuk mandiri, untuk pergi ke Malang, untuk tes, dan belum tentu lulus dan lain-lain. Akhirnya aku menggunakan jalur SBM, jalur menggunakan tes. Kita perlu belajar dan segala macamnya. Kemudian aku juga mendaftar beasiswa. Nah ini penting juga. Beasiswa KIP. Sekarang aku nggak tahu namanya apa, tapi sepertinya masih ada KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu jadinya nol biaya gitu. Aku dulu masuk kuliah dari mulai pendaftaran sampai sekarang itu nol biaya yang harusnya jalur tes itu bayar sekitar 200 atau 300 ribu. Itu karena aku menggunakan KIP itu jadi nol gitu. Dan KIP ini bukan khusus disabilitas, itu untuk semuanya. Kemudian aku ikut jalur tes SBMPTN secara cuma-cuma gitu ya. Memilih waktu itu aku memilih dua universitas di Universitas Brawijaya pilihan pertama sama di UNESA yang di tempatnya Mas Rizal ya tadi kalau salah. Nah itu aku memilih sosiologi sebagai prodinya. Kemudian alhamdulillahnya bisa lolos di yang pertama gitu di Brawijaya. Dan di momen itu juga eh ada pergantian beasiswa yang aku pakai. Jadi ternyata di Brawijaya ada beasiswa khusus untuk penyandang disabilitas. Ini bukan hanya untuk tunanetra tapi untuk seluruh disabilitas.
Itu di sini namanya Adik. Sebenarnya itu seluruh Indonesia sih. Cuma kebetulan pengalamanku ada di Brawijaya. Nah, beasiswa khusus disabilitas ini adalah peluang yang sangat bagus ya teman-teman buat teman-teman yang mungkin punya kendala di bidang finansial dan lain-lain sehingga teman-teman nggak perlu ikut KIP pun sebenarnya bisa mendapatkan beasiswa. Dan akhirnya KIP punyaku dulu dibatalkan, kemudian diganti dengan beasiswa adik karena nominalnya lebih besar BTW gitu. Kemudian sedikit pengalaman juga ya. Jadi ketika aku memasuki kampus itu banyak ketemu teman-teman disabilitas juga yang melalui banyak jalur juga gitu. Ada yang menggunakan jalur mandiri, mandiri langsung, kemudian SBMPTN kayak aku juga dan lain-lain. Nah, dan banyak teman-teman aku yang menarik juga itu adalah yang disabilitas ya. Itu mahasiswa yang bukan dari Jawa Timur gitu. Jadi kebanyakan tuh mahasiswa dari eh, mungkin Jakarta atau Jabodetabek, kemudian Sumatera, Bali dan segala macamnya. Artinya di Jawa Timur yang dulu aku memilih Universitas Brawijaya karena diklaim sebagai dua universitas yang paling inklusif katanya. Artinya paling akses gitu untuk teman-teman disabilitas. Tapi teman-teman dari Jawa Timurnya itu malah sangat sedikit dan itu sebenarnya cukup disayangkan sih teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang mengikuti webinar ini bisa menjadi penggerak lebih lanjut itu untuk teman-teman ya khususnya untuk teman-teman Jawa Timur di pertukaran Jawa Timur ini untuk dapat berkuliah gitu. Kemudian ya mungkin bisa diambil kalau mau diambil pelajarannya teman-teman ya. Jadi itu tuh kita menggunakan jalur SBMPTN kemudian menggunakan jalur mandiri atau jalur apapun itulah itu menunjukkan bahwa akses untuk teman-teman disabilitas itu sebenarnya sudah terbuka dengan sangat-sangat luas gitu. Kita bisa memasuki lewat eh, berbagai macam jalur dan tidak tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu gitu. Jadi kesempatannya itu terbuka, tinggal teman-teman apakah bisa atau mau atau berani untuk mengambil jalur itu. Kemudian ya itu persiapannya cukup panjang ya karena kalau untuk mengurus beasiswa dan lain-lain itu teman-teman nggak bisa leha-leha kayak yang tadi dicontohkan oleh Mbak Marsha gitu ya. Eh, kita nggak bisa leha-leha untuk itu sehingga untuk mendapatkan yang maksimal tuh memang kita perlu persiapan yang panjang mungkin bisa disiapkan dari sekarang gitu. Oke, mungkin terakhir ya dari aku sebelum kita akan lanjut ke sesi berikutnya, sesi diskusi mungkin bisa dipanjangkan nanti sesi diskusinya. Aku harapkan teman-teman bisa aktif bertanya. eh Mungkin eh, apa sih pentingnya kuliah atau apa pentingnya untuk kita mendaftar ke kuliah gitu. Mungkin kalau tadi kita nyanyi lagu Mars Pertuni dan lain-lain itu kita menunjukkan bahwa masih teman-teman tunanetra lah gitu. Itu tuh ingin mandiri, ingin berdaya dan segala macamnya. Tadi juga sedikit disinggung oleh Pak Tommy dan lain-lain untuk eh, bahwa kuliah adalah salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang belum tentu didapatkan ketika kuliah gitu. Apakah kuliah bisa membuat kita mandiri? Apakah kuliah itu bisa membuat kita berdaya, mendapatkan kerja dan lain-lain? Bisa iya, bisa tidak. Tapi paling tidak ya teman-teman, kuliah ini adalah pintu masuk gitu untuk kita dapat belajar mandiri, belajar berdaya, belajar apapun itu gitu yang kita inginkan gitu atau yang kita butuhkan. Nah, pintu masuk ini kan semua pintu itu bisa dibuka dengan ditarik, dengan didorong, dengan digeser gitu. Tinggal kita mau nggak menariknya, mau mendorongnya, mau menggesernya untuk mendapatkan hal-hal yang kita ingin capai tadi itu gitu.
Mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih kesempatannya. Aku kembalikan ke MC-nya. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Khairul atas informasi, pengalaman, serta semangatnya untuk teman-teman sekalian. Karena memang sudah banyak informasi serta pengalaman yang sudah ketiga narasumber kita sampaikan. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pengalaman juga bisa langsung raise hand. Nanti akan saya sebutkan namanya dan bisa langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya. Saya, Mbak Zahra. Ya, monggo silakan, Mbak. Suara saya sudah terdengar, Mbak Zahra? Terdengar, Mbak. Terdengar aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Rahmanisa. Saya berasal dari Kabupaten Kediri. Ya, ini pertanyaan saya bisa saya tujukan ke Mas Rizal atau Mbak Marsha ya, yang tadi kuliah di UM. Kebetulan kampusnya Mbak Marsha itu juga kampus impian saya. Ya, saya mulai pertanyaannya. Kemarin itu saya sempat didaftarkan oleh sekolah di jalur SNBP. Saya pengen kuliah di UM, mengambil jurusan pendidikan luar biasa, tapi di lain sisi, mohon maaf, ini dengan pihak sekolah atau Bapak Ibu guru kurang mendukung dengan impian saya yang mau kuliah. Karena mungkin kurangnya informasi dengan mereka bahwa sebenarnya disabilitas apapun itu bisa menggapai ke perguruan tinggi. Nah, itu kemarin sudah didaftarkan di SNBP sama pihak sekolah, namun mohon maaf itu katanya kemarin gagal karena kelalaian dari sekolah. Katanya sih itu kemarin jalur SNBP yang tingkat SLB, katanya seperti itu. Terus kemudian saya kemarin dapat WA dari ibu yayasan, katanya itu pendaftarannya sudah tutup, tapi nggak tahu. Padahal saya sudah tahu informasinya tutup SNBP-nya itu kan tanggal 18 Februari ya, yang sudah dikatakan sama Mas Rizal tadi. Terus katanya sih kendalanya itu kan yang daftarkan anak dari ibu yayasan, katanya dianya itu mau mendaftarkan saya, menyebutkan nama, mendaftarkan nama saya, tapi nggak tahu katanya nilainya belum dicantumkan atau bagaimana. Soalnya kan sudah posisi guru saya kurang mendukung dan kemarin itu juga kebingungan mencari rapot saya. Kan SNBP itu jalurnya berdasarkan rapot ya sama prestasi gitu. Barangkali bisa membantu Mas Rizal atau Mbak Marsha yang kebetulan kuliah di kampus impian saya di UM. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila. Karena ini kampus impiannya sama dengan tempat Kak Marsha berkuliah. Silakan langsung dijawab Kak Marsha. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Nabila. Untuk NBP, jujur saya sendiri kurang tahu ya untuk sekarang seperti apa, apakah memang sudah bisa SLB
mengikuti SNBP. Soalnya di tahun saya dulu itu memang tidak bisa karena sekolahnya tidak terdaftar. Jadi di situsnya itu ada sekolah-sekolah yang apa ya memang sudah ada gitu. Nanti untuk siswanya bisa sekolah yang mengupload kan. Nah, waktu itu sekolah saya masih belum, jadi masih belum bisa mengikuti SNBP. Terus mungkin kalau Kak Nabila masih belum bisa lolos di SNBP, sebenarnya UM tuh masih banyak ya jalur-jalur yang lain kayak SNBT. Nah, untuk SNBT sendiri itu Mbak Nabila bisa daftar secara mandiri. Jadi, asal Mbak Nabila tahu NISN, MPSN, itu bisa dilakukan secara mandiri. Seperti tadi Maaf, ya, Kak sudah Marsha. dicontoh. Ya, Halo, Kak Marsha. Kalau saya gantinya kalau misal di SNBP ini gagal, saya pengen mengambil di jalur mandiri prestasi. Itu, Kak. iya. Eh, untuk jalur mandiri sendiri, benar di UM ada juga jalur mandiri prestasi dan juga tes. Nah, di tahun kemarin itu ada salah satu guru saya, dia juga lolos di jalur mandiri prestasi dan itu eh, untuk jalur prestasi sendiri kebetulan teman saya ini lolos dan dia tidak bayar uang gedung dan juga UKT. Jadi benar-benar ini 0 rupiah untuk masuknya. Oh gitu ya, Gitu. 0 rupiah berarti gratis. Tapi Iya, tergantung Kak. ini sih, Kak. Saya kalau di UM ya, untuk jalur mandiri prestasi sendiri itu ada beberapa golongan atau beberapa kategori. Pertama itu mereka benar-benar full 0 rupiah. Terus ada yang tetap dibebankan untuk pembayaran UKT-nya. Dan untuk jalur tesnya sendiri harus tetap membayar juga uang gedung. Gitu. Jadi tergantung ini kebijakan kampusnya sih. Oh iya. Mungkin itu, mungkin untuk itu ya setahu saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin? Sudah cukup kah, Sudah. Kak Nabila? Iya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Kak Rainata yang sudah mengangkat tangan. Monggo silakan. Baik. Apakah sudah terdengar suara saya? Terima kasih. Sudah terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sebelum saya bertanya, saya ini mau perkenalkan diri. Nama saya Renata Muhammad Alamsyah dari Mojokerto. Ini yang saya tanyakan itu ada beberapa. Tadi itu saya sempat mendengarkan Mas Rizal tadi bilang kalau tadi masalah yang terakhir tanggal berapa ya? Tanggal 18 Februari itu kalau nggak salah itu ada yang dengar-dengar data disimpan permanen itu ya, data tersimpan permanen itu apakah itu memang yang maksudnya yang terakhir itu memang pendaftaran atau bukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya juga sempat mendengar bahwasannya itu ada beasiswa untuk khusus disabilitas ya. Yang tadi dijelaskan oleh Mas Khairul tadi ya kalau nggak salah ya. Itu apa namanya tanpa mengurus ini KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kebetulan saya itu ingin berkuliah di ini ya, UNESA, Universitas Negeri Surabaya gitu. Terus yang ketiga, ini pertanyaannya ini masalah jurusan ini. Jurusan yang saya ambil, kepingin saya itu PLB atau pendidikan luar biasa. Nah, kok saya pernah dengar dari teman bahwasannya
pendidikan luar biasa itu hanya bisa menjadi pendamping dan lain sebagainya. Sedangkan saya ingin ini menjadi guru. Nah, alangkah lebih baiknya saya itu mengambil jurusan apa. Begitu terus pertanyaan terakhir untuk berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar ya. Kartu Indonesia Pintar sendiri itu banyak orang tuh yang masih ini kayak kenapa harus ngurus Kartu Indonesia Pintar, mungkin gengsi atau gimana. Nah, cara mengurusnya itu bagaimana dan untuk mendapatkan beasiswa itu bagaimana? Karena jujur untuk masalah finansial ya, itu bisa dibilang saya ini orang yang ekonominya sederhana, orang tua pun juga seorang pedagang, tapi saya juga kepingin kuliah memang dari hati gitu. Mungkin itu ya untuk pertanyaan saya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Silakan, mungkin tadi ada sempat menyinggung UNESA sedikit. Kak Rizal mungkin bisa ngawali, nanti bisa dilanjutkan Iya. dua narasumber lain. Baik, terima kasih. Kalau untuk ya yang dimaksud simpan permanen itu eh, jadi datanya itu kayak dipastikan lagi ini semuanya fix nggak? Terkait data diri, terus apa data orang tua. Data orang tua itu ada pekerjaan orang tua, terus apa namanya jumlah gaji kalau nggak salah ya, jumlah gaji orang tua dan sebagainya. Itu sudah fix, sudah benar nggak? Gitu, sudah betul. Kalau sudah betul baru diklik simpan permanen. Tapi kalau belum, ya itu bisa diedit-edit gitu. Bisa diedit itu udah ganti-ganti misalnya, oh salah ternyata ini kayak gitu. Oh ini namanya kurang ini, kurang itu. Nah, itu kalau belum diklik simpan permanen itu bisa diedit, bisa diganti gitu ya. Tapi kalau sudah diklik simpan permanen, ya ya sudah. Itu data yang sudah teman-teman percaya benar itu sudah diserahkan ke pihak SNBD sana, SNPMB sana. Nah itu maksimalnya 18 Februari. Itu bersamaan juga dengan penutupan pendaftaran gitu. Itu Mas Renata ya. Jadi simpan permanen itu cuma finalisasi. Jadi sebelum disimpan permanen pastikan datanya itu dicek ulang, diperiksa ulang sudah betul, sudah sesuai dengan kondisinya Mas Renata sendiri. Nah, kalau sudah ya udah langsung pastikan itu simpan permanen diklik selesai. Kemudian untuk iya itu ada memang beasiswa adik itu ya, afirmasi disabilitas itu ada, tapi Mas Renata itu harus kuliah dulu gitu ya. Harus kuliah dulu maksudnya benar-benar sudah lolos ya, sudah lolos di tadi mana tadi UNESA ya. Nah, dari UNESA-nya sudah mengumumkan bahwa Mas Renata ini lolos untuk menjadi mahasiswanya. Nah, baru nanti di situ proses perkuliahan. Kalau nggak salah itu di 1 atau 2 bulan ya setelah kuliah berjalan ya. Kalau nggak salah bulan Oktober itu biasanya. Nah, itu akan dari pihak kampus akan mendata siapa-siapa saja mahasiswa disabilitas yang baru gitu, yang belum menerima beasiswa afirmasi disabilitas. Mudah-mudahan nanti ini benar ya, nggak salah. Ini berdasarkan pengalaman. Nanti bisa ditambahin sama Mas Khairul ya. Gitu. Tapi eh, apa ya? Alangkah lebih baiknya saya sih menyarankan untuk mencoba dulu di KIP dulu aja gitu. Nah, KIP itu ada ya, KIP itu ada sudah buka juga kemarin dari Kemdikti Saintek itu sudah dibuka dari tanggal 4 Februari kemarin sampai tanggal 31 Oktober. Jadi masih cukup waktu untuk mempersiapkan diri gitu ya. Nanti untuk mengisi data-datanya itu lebih kompleks lagi tuh. Ada di biodata, ada rumah, ada prestasi, macam-macam itu ada keluarga gitu. Nanti nanti bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Dibahas lengkap lebih lanjut ya, itu di KIP. Itu Mas Renata, terus jurusan itu ya sekarang kalau jurusan sekarang kembali ke Mas Renata ya maksudnya Mas Renata ini pengen ngajar, pengen jadi guru betul. Guru apa? Gitu. Guru di LB atau guru mata pelajaran apa atau kayak gimana gitu.
Iya, ini guru LP ya, sudah enggak apa-apa nanti eh, pendampingan itu buat teman-teman yang non disabilitas aja itu. Tapi kalau buat teman-teman disabilitas PLB itu nanti ya alokasinya atau apa namanya outputnya nanti jadi guru di SLB gitu sih Mas. Apa? Dari tambahkan Mas Soiru ya silakan. Berarti Terima. pendaftaran itu ditutup itu tanggal 18 Februari ya? Ya Itu betul, terakhir ya? akhir. Berarti setelah itu tidak bisa mendaftar lagi, begitu? Tidak bisa. Makanya Oh ini, iya ini iya iya. satu kali kesempatan teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan. Jadi benar-benar, oh ya, mungkin ini Mbak Zara ya izin menanggapi sekilas tentang Mbak Nabila tadi. Jadi eh, apa namanya besok kalau memang sudah mengantongi sudah mempunyai NSN dan NPSN itu bisa daftar secara mandiri saja Mbak ya. Jadi mungkin kemarin, jadi gini, ada beberapa kasus memang ya mungkin kelalaian dari operator sekolah dan sebagainya mungkin ya. Itu dari pihak sekolah gagal untuk menginput siswanya untuk bisa mengikuti SNBT. PDSS-nya itu gagal dimuat gitu ya. Jadi silahkan besok dimulai pendaftarannya. Terima kasih. Bentar lagi lah. Oke, terima kasih Kak Rizal. Mungkin Kak Hoirul ada yang mau ditambahkan seputar beasiswa tadi? Tadi sempat disinggung ya tentang KIP. Ya, ini sebenarnya bisa jadi webinar tersendiri gitu tentang KIP. Jadi benar ya, mungkin hanya melengkapi dari yang disampaikan Mas Rizal tadi. Jadi KIP itu mendaftar bahkan sebelum kita mendaftar mungkin tes itu masuk ke dalam input data gitu. Apakah Anda menggunakan KIP misalnya dan segala macamnya. Saya lupa ininya gimana. Tapi jadi saat kita mendaftar kuliah itu kita harus memasukkan KIP gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam kuliah, masuk ke dalam atau seleksi kuliah bahkan itu kita udah memiliki KIP gitu. Sedangkan kalau yang adik itu kita didaftarkan ketika sudah pasti lulus dan sudah berjalan kuliahnya. Begitu itu bedanya. Kemudian persyaratan ada tentang tentu ya kalau kesulitan finansial dan lain-lain itu jadi timbangan yang cukup serius untuk KIP. Jadi di situ ada tentang per bulan itu orang tua dan lain-lain gitu. Itu berapa itu kan di situ. Kemudian kenapa ada yang malu ya? Tunggu. Kalau malu mungkin ini ya, karena KIP sih hanya untuk dalam tanda kutip ya orang yang miskin gitu atau orang yang keterbatasan ekonomi. Tapi saya menggunakan KIP juga oke-oke aja gitu karena hal itu memang akses untuk butuhkan gitu. Dan itu bukan teman-teman disabilitas KIP. Ini sempat nggak masuk karena dulu udah memakai KIP, jadinya perlu penelitian lebih lanjut untuk berpindah ke adik. Jadi memang memerlukan pendataan dari si pihak staf tendik ya, tenaga didik di kuliah. Kemudian bagaimana cara tadi ada disebut tentang pendaftaran dan lain-lain. Pendaftaran SNBP itu memang ini ya, sangat-sangat susah gitu. Mungkin banyak banget teman-teman yang disabilitas juga sebelumnya itu mendaftarnya lewat jalur itu gitu. Karena sejujurnya aku juga dulu melewati jalur itu, tapi gagal seperti yang lainnya juga. Karena SLB-nya tidak terdaftar lah. Pokoknya jalur itu terlalu tertutup untuk teman-teman disabilitas sih, sejauh yang saya tahu gitu. Mungkin sekarang udah berubah atau gimana, tapi sepertinya belum berubah juga ya. Masih begitu, jadi jalur yang lebih memungkinkan itu adalah jalur mandiri ataupun jalur tes ya, yang dua-duanya itu sebenarnya kita
kita bisa mendaftar secara mandiri gitu. Jadi tidak tergantung ke universitas atau eh, pihak sekolah kita yang mendaftarkan kalau jalur rapot kan. Mungkin ya lebih repotnya kalau mandiri akan mengeluarkan biaya kalau kalau mandiri tertentu ya, golongan tertentu. Kemudian kalau SMBT itu kita perlu melewati tes. Hmm, Itu bukan jalur khusus untuk teman-teman disabilitas. Jadinya kita akan benar bersaing dengan non disabilitas semuanya lah gitu. Mungkin kalau tips untuk lulus SMBT itu bisa lihat berapa nilai yang dikriteriakan gitu. Nilai ini tuh jurusan ini nilainya 700, ada yang 800, ada yang memerlukan nilai 6. Kita cari yang kira-kira kita bisa menjangkau gitu. Mungkin itu dari Baik, terima kasih Kak Khairul atas tambahannya. Ini ada lagi yang mengangkat tangan, Kak Suci. Silakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Hardianti. Saya dari Malang. Mungkin saya akan bertanya kepada Mas Khairul Syafaat ya, yang di UB. Yang pertama, sebelumnya saya itu kan kelulusan tahun 2020. Saya mau mendaftar ke UB gitu untuk jurusan psikologi. Pertanyaannya yang pertama, apakah saya masih bisa mendaftar? Karena setahu saya itu kalau negeri itu batas maksimalnya itu kelulusannya 3 tahun. Yang pertama itu, dan yang kedua saya pernah mendengar gitu kalau di UB ada jalur masuk mandiri khusus untuk difabel. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang terakhir, saya itu kalau misalkan masih bisa mendaftar, bisanya lewat jalur mana? Dan kalau memang harus daftar via online kayak tadi yang dijelaskan oleh Mas Rizal tentang lewat apa namanya portal SMBPT ya gitu kalau nggak salah tadi. Nah, itu apa boleh linknya dikirimkan saja ke grup? Soalnya tadi agak kurang jelas juga untuk penjelasan tentang link masuknya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suci atas pertanyaannya. Kita langsung ke Kak Khairul ya. Silakan Kak. izin jawab untuk pertanyaannya Mbak Suci ya. Bagus banget sih itu Mbak kalau mau masuk ke psikologi. Kebetulan teman-teman tunanetra juga yang mendaftar gitu atau masuk ke dalam jurusan tersebut gitu. Teman-teman saya juga banyak itu tuh dari jurusan psikologi gitu. Cuma kalau yang tunanetra cuma saya sendiri nih yang di sosiologi gitu. Kemudian untuk apa tanya? Oh ini jalur mandiri khusus disabilitas betul. Jadi di UB itu ada jalur khusus untuk teman-teman disabilitas. Itu namanya SMPD kalau nggak salah. Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas. Itu bisa dicek aja di Google gitu, bisa diketik SMPD Brawijaya. Nah, di situ ada keterangan banyak untuk bagaimana kita mendaftar melalui jalur tersebut. Kemudian, apakah masih bisa mendaftar? Jujur, saya sendiri kurang tahu ya tentang 3 tahun atau berapa tahunnya. Tapi dari pengalaman, teman-teman di Brawijaya sendiri, teman-teman disabilitas ya, itu banyak sekali yang sudah gap year atau bahkan belum pernah sekolah SMA dan lain seperti yang disebutin sama
Mas Rizal kalau nggak salah atau siapa tadi yang jadi kita bisa paket gitu, bisa melalui paket C dan segala macam itu juga bisa lulus gitu. Artinya kan banyak teman-teman di sini yang dia masuk S1 nih seangkatan sama saya di umur 30 tahun, di umur 24 dan lain-lain. Artinya eh, jalur penyandang disabilitas itu memang didesain khusus untuk teman-teman disabilitas yang seringkali itu menghadapi kendala-kendala tentang mungkin eh, usia atau tentang bagaimana waktu waktu kuliah dulu ada penundaan-penundaan dan lain-lain. Gitu sih. Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan lagi kah? Atau itu saja ya? Udah sih untuk pertanyaannya itu udah terjawab Kak. Yang jalur mandiri difabel itu juga sudah terjawab. Kemudian yang untuk kelulusan juga mungkin sudah sedikit terjawab ya. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin ini aja sih untuk pendaftarannya itu kalau memang bisa mendaftar itu lewat jalur yang mana gitu. Sama minta tolong link yang tadi dikirim ke grup gitu. Oke. Jadi jalur yang mungkin saya rekomendasikan gitu ya, itu jalur SMPD, jalur seleksi masuk atau seleksi mandiri penyandang disabilitas. Saya lupa kepanjangannya apa, tapi singkatannya itu SMPD. Nah, itu SMPD Brawijaya itu ada, bisa masuk aja lewat situ. Teman-teman saya juga banyak yang masuk lewat jalur situ. Kemudian nanti kalau mau tanya-tanya boleh ke teman-teman Brawijaya kalau ada yang kenal atau ke saya gitu. Cuma saya nggak lewat jalur itu jadi kurang mendalami di jalur tersebut gitu. Cuma nanti jalur tersebut itu ada tesnya juga, walaupun tesnya itu tuh mungkin disesuaikan ya atau gimana, aku juga kurang paham. Tapi setahu saya itu tuh jalur tersebut itu tuh teman-teman yang mendaftar lewat situ tuh eh, rata-rata masuk gitu, rata-rata itu masuk melalui jalur SMPD gitu, melalui tes dan segala macamnya. Gitu sih, Mbak Suci. Terima kasih. Ditunggu masuk UB-nya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah sangat menjelaskan. Baik, terima kasih Kak Suci, terima kasih juga Kak Khairul sudah menjawab. Ini ada lagi yang mengangkat tangan, Kak Yaya. Monggo silakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina dari Kabupaten Kediri. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Kak Khairul Syafaat terkait SPKPD Brawijaya tadi yang program khusus penyandang disabilitas. Ini apakah nanti ketika sudah masuk tes terus dinyatakan lulus, apakah tetap bisa dapat beasiswa seperti adik gitu? Sudahkah Mbak pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Silakan Kak Khairul bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, Mbak. Siapa tadi namanya? Mbak Yaya atau siapapun itu namanya tadi saya lupa, sorry. Belum tahu kalau ada apa tadi istilah barunya. Itu tadi Pak Tomi men-share ya di link di komen itu bisa dicek jalur SMPD di Selma Brawijaya. Jalur SMPD itu Selma UB itu tuh situs untuk banyak jalur-jalur yang tersedia. Kemudian mungkin Pak Tomi lebih berpengalaman ya tentang bagaimana mekanisme tes dan lain-lain gitu. Yang saya tahu itu tuh tesnya itu bisa dipakai gitu, bisa dijalankan itu. Teman-teman saya sih ada yang melalui online, ada yang langsung datang ke Brawijaya dan lain-lain. Dan apakah eh, jalur tersebut itu sudah pasti lolos atau
bagaimana itu saya kurang tahu jujur. Mungkin nanti bisa dicek lebih lanjut. Tapi dari pengalaman, kalau hanya dari pengalaman ya, itu teman-teman saya yang mendaftar lewat jalur tersebut itu lulus semua gitu, lulus semua. Kemudian apakah beasiswa adik itu bisa terdata melalui SMPD? Saya sebut aja SMPD ya, seleksi masuk penyandang disabilitas. Nah itu setahu saya iya, karena justru lewat itu yang terdata, yang pasti terdata. Kalau lewat SMBT atau segala macam yang lain-lain, itu belum tentu terdata. Artinya perlu konfirmasi lagi. Kalau saya adalah disabilitas gitu. Saya adalah mahasiswa disabilitas. Karena dulu saya juga mengalami karena bukan melalui jalur SMPD, jadi tidak terdata sebagai disabilitas dan tidak mendapatkan beasiswa adik. Jadi perlu konfirmasi dan lain-lain. Nah, kalau kita melalui SMPD, pasti kita sudah terdata sebagai mahasiswa disabilitas. Jadi mendapatkan beasiswa adik tersebut itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Khairul atas jawabannya. Semoga bisa menjawab. Mungkin Boleh. selanjutnya ada Boleh tambahan menambahkan dari sedikit? Marsha. Boleh Oke, menambahkan boleh. sedikit, Boleh, boleh. Ima? Oke, tadi soal yang apa itu tes masuknya yang SMPD ya teman-teman ya. Kebetulan saya dulu bertugas di PSLD UB ya. Jadi saya mungkin sedikit tahu juga. Saya nggak tahu yang sekarang ya, karena zaman saya dulu masih di 2022 sebelum saya resign. Eh, Kalau yang dulu itu kan masih zamannya COVID ya, sehingga sebelum 2019, sebelum 2020 itu memang dilaksanakan secara offline gitu ya. Jadi teman-teman calon mahasiswa itu harus datang ke UB dan melakukan tes yang diberikan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari peserta begitu ya. Nah, waktu 2020 sampai 2022 itu zaman saya tuh karena masih zamannya COVID sehingga harus dilakukan secara online. Tapi tetap ada tesnya dan tesnya itu ada tes yang ada beberapa tes gitu teman-teman. Jadi ada tes kayak TPA gitu ya. Habis itu eh, ada bakat skolastik atau tes psikologi. Lalu ada tes interview yang terakhir. Nah, kalau misalnya apakah tadi pasti masuk melalui jalur itu, saya bisa katakan tidak sayangnya. Karena ya namanya seleksi teman-teman. Jadi tetap teman-teman harus belajar ya untuk bisa mengerjakan tesnya tersebut. Cuma perbedaannya dengan tes-tes yang lain, tes untuk yang melalui jalur SMPD itu sudah disesuaikan standarnya. Ya, jadi kalau saya tidak salah standarnya itu sedikit lebih bawah dibandingkan standarnya yang umum melalui jalur umum gitu ya, reguler. Ataupun lewat jalurnya SM sendiri, seleksi mandiri yang bukan disabilitas ya, bukan SMPD. Jadi SMPD itu standarnya sudah diturunkan. Jadi em, memang kemungkinan masuknya jadi lebih besar. Cuma kalau memang apa itu ada yang nggak masuk itu kebanyakan kalau yang saya lihat itu gagalnya adalah di interviewnya justru gitu karena nanti kalian ketika sudah lolos dari tes psikologi dan tes TPA itu akan masuk ke tes interview, akan diinterview langsung oleh dekan atau kaprodi dari jurusan yang kalian tuju. Nah, ketika kalian tidak bisa menjelaskan, tidak bisa apa ya, eh me- me- apa ya istilahnya ya, meyakinkan ya, tidak bisa meyakinkan para dekan ataupun kaprodi atau kajur ya dari jurusan yang kalian tuju itu maka kemungkinan besar kalian akan gagal gitu. Jadi karena yang penentu terakhirnya ya, saya kasih tahu tips anunya aja apa poinnya. Penentu terakhirnya itu adalah
si dekan atau kajur atau kaprodi tersebut gitu. Tapi tentu nilai-nilai kalian tadi nanti akan dikumpulkan jadi satu ya, akan dikumpulkan jadi satu dan akan diambil keputusan. Mungkin itu sih sedikit tentang SMPD, tapi jangan khawatir, selama kalian intinya kalian harus belajar lah, jangan jangan dianggap remeh gitu ya karena standarnya sudah diturunkan atau gimana. Tapi lakukan sebaik-baiknya ya, sebaik kalian, semampu kalian, setinggi-tingginya kalau bisa. Jangan karena standarnya rendah kalian ikut-ikutan. Ya udahlah nggak apa-apa lah jelek-jelek kan gitu. Karena yang lainnya juga kalau standarnya yang lainnya lebih tinggi daripada kalian ya kalian akan tidak terpilih ya ya. Itu mungkin faktanya bahwa ternyata tidak selalu bisa berhasil melalui SMPD karena banyak juga tahap yang harus diikuti. Itu terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy atas sharingnya serta informasi yang luar biasa juga untuk kita semua di sini. Karena memang sudah tidak ada yang mengangkat tangan lagi, kita ke closing statement yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Oke, monggo silakan Kak Rizal dulu. Baik, terima kasih Mbak Zahro atas waktunya. Jadi teman-teman, jangan ragu, jangan pernah punya rasa, aduh aku ini bisa enggak ya? Karena misalnya nih, aku nggak dapat dukungan, terus nggak ada apa lagi, aku kurang informasi, iya, terus habis itu kurang kurang support dari Bapak Ibu guru. Terus, wih aku lulusan tahun ini, tahun itu. Jadi teman-teman, masih banyak jalan yang bisa ditempuh oleh kita semuanya, gitu. Untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ini mungkin closing statement-nya sekaligus untuk men-spill pertanyaannya Mbak siapa tadi Suci ya. Tadi Mbak Suci kan bertanya itu 2020 masih bisa nggak? Itu masih bisa Mbak. Jadi jalur mandiri UNIF itu punya kebijakan masing-masing. Nah itu mungkin yang perlu Mbak Suci lakukan ya. Maksudnya cari cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang universitas impiannya gitu. Nah di situ tuh kayak kriteria dan sebagainya itu. Tapi kalau ikut UTBK memang nggak bisa gitu ya. Itu untuk eh, angkatan 20 apa lulusan 20 sampai 22. Nah, kalau angkatan 2023 sampai sekarang masih bisa ikut UTBK. Eh, terus ya karena waktunya tinggal 9 hari, teman-teman, jadi kalau memang bisa dimulai hari ini itu lebih bagus. Artinya teman-teman punya waktu yang cukup untuk melengkapi berkas-berkasnya tadi. Kalau ada problem, kalau ada kendala bisa disampaikan di grup. Jadi grup itu untuk diskusi kita semuanya ya teman-teman. Jadi selesai webinar ini diharap teman-teman jangan keluar dulu karena grup itu merupakan media bagi teman-teman untuk sharing dan informasi webinar seri selanjutnya. Terus juga untuk jurusan teman-teman nggak perlu ragu harus harus ambil jurusan apa-apa karena teknologi semakin berkembang, keilmuan juga semakin meningkat, ya kan? Jadi teman-teman bisa mengakses semua jurusan sesuai, maksudnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan minatnya gitu. Nah, kecuali kalian berhubungan dengan visual itu baru nggak bisa ya. Kayak kimia, terus kedokteran itu nggak bisa karena itu berhubungan dengan visual. Tapi selagi tidak ada hubungannya dengan visualisasi, saya kira teman-teman bisa mengambil jurusan itu. Nah, itu sudah dicontohkan dengan Mbak Marsha dan Mas Hoirul untuk sosiologi dan bahasa Inggris. Nah, itu kayak jurusan yang nyeleneh gitu ya bagi teman tunanetra. Ngapain gitu ya. Tapi ya itu faktanya gitu. Faktanya mereka bisa gitu. Mereka bisa dan nyaman dengan jurusannya masing-masing. Bahkan Mas Hoirul sudah semester 6 ya Mas ya. Itu sudah pasti Mas Hoirul ini banyak melakukan adaptasi ya. Karena sosiologi itu jarang-jarang banget peminatnya bagi teman-teman netra ya khususnya. Jadi jadi
daftarlah sesuai impian kalian masing-masing, sesuai jurusan yang kalian minati masing-masing. Jangan sampai ada cerita nanti di bulan Oktober atau November, aduh aku kemarin ini ya salah ambil jurusan, jangan sampai ada cerita kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi silahkan dimulai untuk ininya, untuk apa namanya persiapan berkasnya. Bagi yang masih kelas 11, kelas 10 dan eh, jenjang-jenjang yang lain, mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran buat tahun depan. Tahun depan kalian harusnya lebih siap lagi. Mungkin itu dari saya. Pokoknya tetap semangat untuk menggapai pendidikan yang setinggi-tingginya dan selamat. Thank you. Baik, terima kasih Kak Rizal atas closing statement, segala informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga nantinya teman-teman dapat masuk perguruan tinggi yang diinginkan, serta dengan program studi juga yang diinginkan. Baik, lanjut kita dengarkan closing statement dari narasumber kedua kita, yaitu Kak Marsha. Monggo silakan Kak. Ya, mungkin closing statement dari aku cuma mau menghimbau ke teman kalian jangan ragu untuk ya, karena banyak banget kesempatan, banyak banget peluang untuk kalian bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan dengan kuliah kita juga bisa memiliki peluang kerja yang lebih luas ke depannya. Jadi itu aja sih mungkin closing statement dari aku. Terima kasih. Cukup singkat tapi sangat memotivasi bagi kita. Ya, terima kasih Kak Marsha. Oke, kita lanjut ke narasumber ketiga kita, yaitu Kak Fairul. Silakan Kak. Oke, mungkin sebagai penutup hanya mengulangi sedikit ya tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Marsha sama Mas Rizal tentang bahwa kita tuh jangan takut atau eh, jangan malu, jangan ragu untuk memasuki kuliah gitu. Kenapa sih kita takut? Coba dicek dulu deh kalaupun kita nggak bisa melarang diri untuk takut gitu. Tapi kita bisa. Kenapa kita takut? Karena yang sering kali terjadi itu kita tuh takut tuh gara-gara ada muncul batasan-batasan gitu. Jadi ada kata keterbatasan di penyandang disabilitas yang sangat-sangat melekat itu jadi menciptakan batasan-batasan semu gitu pada akhirnya. Artinya batasan yang diciptakan seolah-olah itu membatasi padahal bukan gitu. Dan tadi kan aku mengilustrasikan bahwa kuliah itu adalah pintu masuk ya untuk kita mencapai sesuatu gitu, bukan bukan atau batu lompatan lah gitu ya, bukan bukan capaian itu sendiri gitu. Nah, kuliah itu tuh adalah tempat eksperimen untuk kita mengetahui atau menguji seberapa batas kita gitu. Artinya sebatas kita gitu, bukan senyaman kita. Karena biasanya kita terlalu nyaman untuk ya udahlah kita yang gampang-gampang aja gitu. Nah, di kampus ini akan banyak batasan-batasan yang ternyata oh ini kita ternyata bisa, oh ternyata kita sampai sampai bisa sejauh ini dan segala macam. Artinya batasan-batasan itu walaupun kita masih terkekang, tapi kita bisa mengujinya untuk melepaskan batasan-batasan itu tuh di kampus gitu. Seberapa batasan kita sebagai penyandang disabilitas yang diklaim sebagai memiliki keterbatasan begitu. Dan langkah awalnya tentu dengan mendaftar ya. Jadi teman-teman sekali lagi mari kita untuk eh, bersama-sama atau secara mandiri gitu ya. Mungkin secara bersama-sama itu tuh untuk memajukan disabilitas secara umum, tapi mandiri itu untuk eh, setidaknya pembuktian untuk diri sendiri bagaimana kita mencapai atau menunjukkan seberapa mana batas kita begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada
ketiga narasumber luar biasa kita hari ini. Semoga setelah adanya webinar ini, teman-teman dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mendaftar kuliah. Dan kami ingatkan kembali teman-teman untuk tidak keluar dulu dari grup WhatsApp yang sudah ada, karena webinar kali ini tidak akan berhenti di sini, akan ada webinar seri selanjutnya yang membahas seputar persiapan perkuliahan teman-teman. Dan jangan ragu untuk menyampaikan keluhan ataupun kendala yang teman-teman hadapi dalam mendaftar kuliah. Mungkin ini adalah terakhir dari sesi hari ini, namun masih ada sesi-sesi selanjutnya. Saya selaku moderator yang memandu acara dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, tutur kata yang menyinggung teman-teman sekalian selama acara berlangsung. Semangat, semoga dapat meraih apa yang teman-teman impikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.